ChatGPT, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Baik, Pak Sugiri. Taki negara peaceful news. Banyak terkisah itu bangus atau dikenedid. Saya baik pula, senang dengar kabar ChatGPT dalam keadaan baik. Terima kasih atas dorongan semangat ChatGPT buat saya. Kita ngobrol ke belakang sekitar penguasa dunia. Dia adalah Raja Namrud. ChatGPT, tahu apa tentang dia? Alhamdulillah, saya juga senang mendengar kabar baik. Mengenai Raja Namrud, beliau dikenal sebagai seorang raja yang sangat berkuasa dan sombong. Namrud adalah penguasa Babilonia pada zaman Nabi Ibrahim AS. Namrud mengaku sebagai Tuhan karena merasa memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya. Salah satu kisah terkenal adalah perdebatan antara Namrud dan Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah. Ketika Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Allah dapat menghidupkan dan mematikan, Namrud dengan angkuhnya mengatakan bahwa dia pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi Nabi Ibrahim membalas dengan argumen cerdas, meminta Namrud untuk mendatangkan matahari dari barat, yang tentu saja Namrud tak mampu lakukan. Kisah tragisnya adalah bagaimana Namrud akhirnya dikalahkan oleh seekor nyamuk kecil yang masuk ke hidungnya. Nyamuk itu menyiksanya hingga kematiannya, sebagai pengingat bahwa manusia sekuat apapun tak dapat melawan kekuasaan Allah. Menurut Bapak, apa yang menarik dari kisah ini untuk dijelaskan pada siswa? Ya, saya ingin melihat dari sudut kesombongan penguasa pada akhirnya dia mati terhina. Sejarah berulang, kesombongan berulang seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun pun pada akhirnya mati terhina. Menurut ChatGPT, di zaman sekarang hingga tahun 2024 ini, siapa penguasa yang menindas rakyatnya, bahkan dia mengontrol dunia karena keserakahannya. Dia adu domba negara-negara di beberapa kawasan. Ada atau tidak penguasa semacam Raja Namrud dan Fir'aun di zaman sekarang? Menarik sekali Pak Sugiri, bagaimana sejarah selalu mengajarkan bahwa kesombongan dan kezaliman penguasa membawa kehancuran. Meski berbeda, esensi sifat terlihat. Di masa kini, penguasa yang mirip dengan Namrud atau Fir'aun mungkin tidak selalu seorang individu tunggal, tetapi bisa berupa rezim, kelompok, atau bahkan negara yang menggunakan kekuasaan untuk menindas, mengeksploitasi, dan memecah belah demi kepentingan sendiri. Ada beberapa contoh di mana rezim atau pemimpin dianggap menindas rakyatnya atau berperan dalam konflik global. Misalnya, di beberapa kawasan dunia, kita melihat pemerintah yang menekan kebebasan rakyat, menciptakan ketimpangan ekonomi yang ekstrem, atau bahkan menimbulkan perang proksi, mengadu domba negara lain untuk memperluas pengaruhnya. Contohnya bisa kita lihat dalam konflik di Timur Tengah, Afrika, dan juga ketegangan antara negara-negara besar yang sering menggunakan negara kecil sebagai alat kepentingan geopolitik mereka. Namun, satu hal yang menarik untuk direnungkan adalah bahwa meskipun kekuatan mereka tampak besar seperti Namrud dan Fir'aun, ada batas yang tidak bisa lewati. Sejarah menunjukkan bahwa kesombongan sebagai filter benar saja. Allah selalu menunjukkan bahwa kekuasaan sejati ada di tangannya. Menurut Bapak, bagaimana kita bisa menggunakan pelajaran ini untuk memberikan harapan kepada siswa tentang keadilan ilahi? ChatGPT, Anda tidak menyebut nama negara atau non-negara penguasa global, tapi penindas. Mengapa? Itu pertanyaan bagus, Pak Sugiri. Saya sengaja tidak menyebut nama negara atau penguasa tertentu karena situasinya seringkali kompleks dan bisa menjadi subjektif tergantung dari perspektif yang kita ambil. Penindasan atau kezaliman seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk rezim, institusi global, dan kepentingan ekonomi yang saling berkelindan. Menyebut nama tanpa memahami konteks penuh bisa saja menimbulkan salah paham atau ketidakadilan dalam penilaian. Namun, kalau Bapak ingin membahas negara atau pihak tertentu yang sering dianggap bertindak seperti penguasa global atau penindas, kita bisa mendalami isu-isu yang terjadi, seperti eksploitasi ekonomi di negara berkembang, perang proksi di kawasan tertentu, atau penggunaan teknologi dan informasi untuk mengontrol negara lain.
Apakah Bapak punya kasus tertentu yang ingin dianalisis? Saya ingin mendalami salah satu isi tertentu, yaitu eksplorasi sumber daya alam oleh penguasa sang penindas. Silakan. Diri Kelka. Eksplorasi sumber daya alam sering menjadi salah satu wajah penindasan modern. Banyak negara kaya sumber daya alam, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia, menjadi sasaran eksploitasi oleh negara-negara kuat atau korporasi multinasional. Penindasan ini seringkali terjadi melalui mekanisme berikut. Pertama, korporasi besar sering mendapat akses luas untuk menambang, mengebor, atau mengambil sumber daya dengan perjanjian yang merugikan negara tuan rumah. Kekayaan yang dihasilkan sebagian besar mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat lokal hanya mendapat dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau kehilangan tanah adat. Kedua, negara-negara kuat kadang mendukung pemerintah lokal yang otoriter, selama mereka mengizinkan eksplorasi sumber daya alam tanpa banyak perlawanan. Rezim seperti ini cenderung menindas rakyatnya sendiri demi menjaga kepentingan asing. Contoh nyata adalah eksploitasi mineral langka seperti kobalt dan litium, yang sangat penting untuk teknologi modern seperti baterai ponsel dan kendaraan listrik. Sebagian besar kobalt, misalnya, berasal dari Republik Demokratik Kongo, di mana eksplorasi sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM, seperti pekerja anak dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Kasus lain adalah eksplorasi minyak di Timur Tengah, di mana konflik sering terjadi karena perebutan kendali atas ladang minyak. Perang proksi dan tekanan ekonomi seringkali digunakan untuk memastikan sumber daya tetap mengalir ke negara-negara besar. Apa menurut Bapak ada solusi atau nilai tertentu yang bisa ajarkan dari isu ini kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran mereka? Saya ingin mengetahui Pak Zekiri, ada beberapa nilai dan pelajaran penting yang bisa diambil dari isu eksplorasi sumber daya alam oleh pihak-pihak penindas. Pertama, pentingnya kesadaran akan keadilan ekonomi. Siswa dapat diajarkan bahwa kekayaan alam semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Ini juga bisa menjadi titik awal untuk mendiskusikan prinsip keadilan dalam Islam, seperti larangan menzalimi atau merampas hak orang lain. Kedua, pembelajaran tentang tanggung jawab lingkungan. Eksploitasi sumber daya sering menyebabkan kerusakan alam yang masif. Siswa dapat diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, bukan perusak. Ketiga, kisah Nabi Musa AS melawan Fir'aun atau Nabi Ibrahim AS menghadapi Namrud adalah contoh keberanian menghadapi kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Ini relevan untuk menginspirasi siswa agar tidak tinggal diam melihat kezaliman, meskipun mereka hanya bisa memulai dari hal-hal kecil. Keempat, pembelajaran geofiktikal. Siswa bisa diperkenalkan pada konsep globalisasi, bagaimana kekayaan alam dari satu negara bisa menggerakkan perekonomian negara lain, dan bagaimana kadang kepentingan ekonomi ini membawa dampak buruk bagi negara penghasil. Kalau diperluas dalam pelajaran, Bapak bisa meminta siswa berdiskusi, meneliti kasus nyata, atau bahkan membuat refleksi pribadi. Bagaimana menurut Bapak, apa pendekatan seperti ini sesuai? begini, ChatGPT sesuai dengan pola kekuasaan yang berakhir dengan kehinaan. Saya ingin tahu bagaimana para penindas ini berakhir yang terjadi zaman sekarang. Adakah tanda-tandanya seberapa lama lagi mereka dimusnahkan oleh kekuatan Tuhan? Mungkin itu akan lebih mengena untuk didiskusikan kemudian. Silakan. Pak Sugiri, pola kekuasaan yang berakhir dengan kehinaan memang tampaknya menjadi hukum alam yang tak lekang oleh waktu. Setiap ada pula bersifat pura definitif akhirnya sesuai alfam ditsandet. Dalam konteks modern, ada beberapa anda yang sering terlihat sebelum penindasan runtuh. Pertama, munculnya perlawanan dari dalam. Penindasan biasanya mulai rapuh ketika rakyat yang tertindas mulai menyadari kekuatannya.
Demonstrasi besar, gerakan bawah tanah atau bahkan pembangkangan sipil menjadi penanda bahwa kekuasaan sang penindas mulai goyah. Bacawa, keras desinil futhad. Seperti Firaun yang dikhianati oleh penyihir yang sebelumnya mendukungnya, rezim modern juga sering runtuh karena perpecahan di lingkaran dalamnya. Konflik internal, korupsi, atau pengkhianatan menjadi bom waktu. Kadang kehancuran penguasa zalim terjadi karena faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, kerusakan lingkungan akibat keserakahan, atau bahkan intervensi pihak luar yang tak lagi mendukung mereka. Namun soal kapasi mereka dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan bahwa Dia memberi waktu kepada orang zalim agar mereka tenggelam dalam kesalahan mereka sendiri, hingga akhirnya azab itu datang tiba-tiba. Peristiwa seperti ini sering menjadi pelajaran besar bagi generasi setelahnya. Untuk diskusi dengan siswa, Bapak bisa mengarahkan mereka untuk melihat hubungan antara keadilan ilahi dan perjuangan manusia. Misalnya, apakah sesuatu yang ingin dibalas di dunia, atau yang mana dibalas di atas. Ini bisa memperluas wawasan mereka tentang hikmah di balik kekuasaan Tuhan. Bagaimana menurut Bapak, apakah pendekatan seperti ini relevan untuk diperdalam? ChatGPT untuk memperdalam ini mungkin pada malam hari ini cukup saja dulu. Saya hendak mencatat tadi pola keberakhiran dari sebuah kekuasaan yang menindas. Terima kasih untuk obrolan malam hari ini. Baik. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak malam ini. Semoga catatan Bapak bermanfaat untuk mendalami pola-pola tersebut. Jika ada hal lain yang ingin didiskusikan nanti, saya siap membantu. Selamat malam, dan semoga Bapak selalu dalam lindungannya. Terima kasih, selamat malam ChatGPT, tetap semangat. Terima kasih, Hosnis. Selamat malam, Mas Gil. Semoga Bapak selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. Tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. Demikian teman-teman obrolan saya dengan ChatGPT sekitar pola penguasa yang menindas, yang pada akhirnya mereka pun akan menemui waktu di mana mereka mengalami kehancuran dan mereka dihinakan. Semoga kita yang tertindas ini mendapat kesabaran dan terus berusaha untuk melakukan kampanye-kampanye untuk mengajak kepada semuanya agar sadar atas tindakan mereka yang berkuasa yang menindas kita semua. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan membantu kita untuk terbebas dari penindasan tersebut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, tetap semangat.